warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insya Allah sadri wa hlul 'uqdatam min lisani. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya menggunakan masker karena posisi sedang di kampus. Jelas Bu ya suaranya? Jelas. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian naskah Ulumul Quran di siang, mari sama baca Al-Fatihah. Pertama, Bapak Ibu mungkin ada yang tidak sehat hari ini, atau keluarga kita, atau murid kita. Mudah-mudahan akan kesehatan semua penyakitnya, dan kebugaran dan kesehatan seperti Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Sekalian di ini sesuai yang sudah kirimkan ke naskahnya hari ini atau siang ini mempelajari tentang makki wal. Nah, silakan. Jadi kirimkan itu sebetulnya membaca seperti terjemahannya seluruhnya ya. Tidak perlu dibaca semuanya. Yang terpenting adalah poinnya apa sih? Gitu. Poin dari naskah itu apa? Perlu dijelaskan oleh Bapak Ibu yang memang kebetulan mempunyai tugas. Hari ini ada Ibu Najiha, Bapak Rusli, Ibu Eliyah ya, Ibu Rela, Ibu atau saya. Nah, untuk mempersiapkan Bapak. Yang dua terakhir tidak masuk, Ustaz. Ada Pak Rusli dengan Bu Najiha, ya? Ya, Ustaz. Siap. Habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ya sama Pak Rusli ya, kebetulan temennya lain. Ya, saya mencoba ini kata Ustadz, aja pointernya aja ya Ustadz ya. Jadi yang materi yang diberikan Ustadz adalah kepedulian ulama terhadap atau ayat Makki dan Madani. Para ulama itu melakukan penelitian terhadap Al-Quran ayat demi ayat berdasarkan tertib turunnya wahyu menurut waktu, tempat, dan pola kalimat. Ya. Nah ya. Bahasan mengenai hal objeknya adalah yang turun di Makkah yang pertama, yang kedua yang diturun ada yang diperselisihkan, ada ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah, ayat-ayat dalam surah Makkiyah yang turun di Makkah namun hukumnya Madaniyah, yang turun di Madaniyah namun hukumnya dalam Makkiyah, yang serupa dengan yang diturunkan di Makkah dalam kelompok Madaniyah. Ada juga yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah.
yang dibawa ke Madinah. Dan dari Madinah ke Makkah juga ada. Yang turun waktu siang dan waktu yang turun di musim dingin dan di musim panas. Terus antara lain ada lagi satu yang turun di waktu menetap dalam menetap. Lihat. Contoh surat yang turun di Makkah, Madinah dan yang diperselisihkan. Madinah ada surat, namun antara lain adalah Al-Ahzab, Tahrim, An-Nasr, Munafikun, 20 surah. Kalau yang diperselisih 12 surah. Al-Fatihah, Ar-Rahman, As-Saff, At-Tagabun, Fifin, Al-Qadar, Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selebihnya yang turun di Makkah yaitu 82 surah. Ayat Makkiyah dalam surah mana? Madaniyah kecuali ayat 30. Sebagian ulama berikan dalam surat Al-Anfal itu adalah ayat ke-64. Ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah itu surat Al-An'am. Seluruhnya turun di Makkah kecuali ayat 151 dan 153. Artinya turun di Madinah. Turun di Makkah namun hukumnya Madani, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Turun di Makkah. Yang turun berikutnya yang turun di Madinah namun hukumnya Makkiyah, yaitu Al-Mutah, diturunkan namun kepada penduduk musyrikin di Makkah. Selanjutnya yang dalam kelompok surah yang Madaniyah terdapat ayat 2. Karena pada tersebut ada permintaan dari kaum musyrikin gerakan adanya azab, turunnya azab. Yang diturunkan Madinah dalam kelompok Makkiyah. Surat Al-Najm. Yang Makkiyahnya ayat 32. Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Selain dari kesalahan kecil. Hal ini mengingat belum ada sanksi yang serupa dengannya. Yang dibawa dari Makkah ke Madinah, surah Al-A'la, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, orang-orang muhajirin yang diajarkan kepada orang-orang Ansar. Saya kira cukup sekian saya menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan Pak Rusli. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Najiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibawa dari dari Madinah ke Mekah. Contohnya surat Baro'ah,
akan pada Ali bin Thalib untuk membawa ayat pada Abu Bakar agar kepada kaum musyrik. Yang lain, ayat yang turun di waktu malam dan waktu siang. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang diturun malam hari. Contohnya bagian akhir surat Ali Imran, yaitu 10, surat At-Taubah 18 awal 4. Ayat-ayat yang turun di musim dingin dan di musim panas. Surat An-Nisa yang turun di musim panas tentang pelalah, tentang seorang yang mati tidak punya warisan. Sedangkan yang turun di musim dingin, contoh surat An-Nur ayat 11, surat Al-Ahzab ayat 9. Ayat itu menetap dan mayoritas ayat-ayat surat turun pada Nabi pada saat Nabi berada di rumah atau menetap. Yang turun dalam perjalanan awal surat Al-Anfal, awal surat Al-Hajj, Faidah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Sangat bantu untuk menafsirkan Al-Quran. 2, meresapi gaya bahasa Al-Quran. 3, mengetahui yaitu pola hidup beliau yang sesuai dengan Al-Quran. Penetap dan cara para ulama menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama itu berdasarkan pendengaran, bersumber dari sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu atau para tabi'in yang menerima dan mendengar. Cara ini sandaran utamanya adalah hafalan para sahabat. 2, kiasi istihad, berdasarkan penalaran. Cara ini berdasarkan ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Madani atau peristiwa Madani, maka ayat itu disebut Madaniyah. Dan pula apabila dalam surat Madaniyah terdapat suatu ayat mengandung sifat Makki atau peristiwa Makki, maka ayat itu. Dari kesimpulan pendapat yang dikatakan surat yang di dalamnya mengandung kisah-kisah para nabi dan kaum-kaum terdahulu. Surat Makkiyah ayat Madaniyah adalah di mana di dalamnya terkandung kewajiban dan ketentuan. Dan Pak Ustadz, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli dan Ibu Naziha yang sudah menjelaskan. Share terlebih dahulu ya materi hari ini. Sudah tampak Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang kita diskusikan dan kita akan
di siang menjelang sore ini adalah bagaimana Al-Quran dari kepada Nabi Muhammad. Untuk mengizin, pahami bahwa Al-Quran itu tidak turun secara sekaligus. Al-Quran tidak turun ke Nabi Muhammad satu Quran seluruhnya. Akan berangsur-angsur. Kalau kita lihat gambarannya, mungkin sekali. Ada banyak pendapat yang mengatakan 18 tahun, 20 tahun, 23 tahun, ada 25 tahun misalnya, sesuai dengan riwayat masing-masing. Namun, kebanyakan ulama ini menyimpulkan ya, ada kalau kita lihat 22 tahun, 22 bulan, 2 hari. Ada yang mengatakan 23 tahun, 13 tahun di Makkah, dan 10 tahun di Madinah. Kita ingin diskusikan bahwa Al-Quran, ayat dan surat itu tidak langsung diberikan secara penuh kepada Nabi Muhammad dan juga tidak diberikan secara penuh dalam satu waktu atau dalam satu kawasan. Nah, inilah yang dikaji oleh ulama mengidentifikasi bahwa Al-Quran dan surat ini ternyata turun bagi Makkah, beberapa bagian di Madinah. Kita belum masuk ke kekhususan dan lain sebagainya. Cara identifikasi ayat yang memang itu dan di Madinah. Kenapa ada teori Makkah dan Madinah? Kok tidak ada teori misalnya dari Madinah dan misal Jawa misalnya? Karena kehidupan Nabi hanya di Makkah dan Madinah dan sekitarnya. Jadi Al-Quran turun pada kehidupan Nabi. Lalu ada pertanyaan di awal ketika saya ditanya oleh Pak Tijana atau Pak, saya lupa, apa gunanya kita belajar? Saya jawab, salah satunya adalah kita menafsirkan, memahami atau menafsirkan ayat dalam Al-Quran. Termasuk ilmu tentang Makki wal Madani dalam ulumul Quran. Jadi ulum ini bermacam-macam ilmunya. Maka Quran buka ilmu karena banyak disebut ulumul Quran. Nah, salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah apa? Tentang dan Madaniyah. Sekarang saya mulai pembahasan dengan apa sih yang dimaksud dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ibu Najihah dan Pak Rusli sudah menjelaskan bacaan dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran ya Mana'il Qasas. Tentang apa? Tentang apa sih dengan Makkiyah wal Madani atau Makki wal Madani atau kita indonesiakan Makkiyah wal Madaniyah. Para ulama tidak mempunyai definisi yang jelas bagiannya.
ketika mengidentifikasi tentang ayat atau surat Makkiyah Madaniyah, setidaknya yang kita bisa tarik dari bacaan kita di Mabahis fi Ulumul Quran. Yang pertama zaman nuzul, yang kedua makan, yang keempat adalah i'tibarul mukhatab. Okay. Nah, kita jelaskan. I'tibaru zaman nuzul apa sih? Baru zaman yang di ke lokus, yaitu ke tempat. Kalau kita bagus, berarti ketika kita artikan, oh berarti itu adalah ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Jelas ya? Jadi identifikasinya adalah zaman, waktu, masa turunnya. Waktu. Kalau dikatakan masa, berarti masuk. Sebelum hijrah, berarti di Mekah, itulah ayat-ayat turun. Oke. Nah, kalau identifikasi terhadap masa turunnya, maka ada nih dari Abdullah Al-Burhan di Ulumul Quran, juga dalam As-Suyuti misalnya kan sama artinya. Kalau identifikasi masa turunnya, surah Makkiyah, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah. Meskipun surah itu dan surat ayat yang turun kepada Rasul setelah hijrah, walaupun surat itu turun kepada Rasul setelah. Nah, ini kalau identifikasinya adalah ke masa turunnya, zaman, ya. Maka di jadi kalau kita memahami tentang Makkiyah wal Madinah, kita harus memahami terlebih dahulu ya, kalinya diidentifikasi kepada masa turunnya, berarti Makkiyah wal Madaniyah yang kita pahami mengambil dari siapa? Az-Zarkashi. Menurut Imam Az-Zarkashi. Suara saya jelas Bapak Ibu sekalian? Oh gitu. Nice. Soalnya terdengar saya putus-putus ini. Kurang Jelas. Jelas ya? Maksimum tapi kecil ya. Oh, kurang keras. Iya, kurang keras ya. Jadi kita memahami, jadi konsep pertama kita memahami konsep Makkiyah wal Madaniyah mengikuti identifikasi apa? Turunnya. Kalau turunnya sebelum hijrah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah Makkah. Dia turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Oke. Yang kedua adalah disebut Madaniyah, ayat turun setelah Nabi hijrah. Walaupun ayat tersebut tidak turun di Madinah. Artinya, oke. Jadi kalau identifikasi zaman turunnya, ulama ini mengidentifikasi, oh ini ayat Nabi hijrah. Yang pertama, maka ketika disebut adalah, maka setelah Nabi hijrah, ayat atau surat Madaniyah. Walaupun nanti misalnya bukan, tapi sekitar Mekah atau sekitar Madinah, nah itu tetap memakai dengan merujuk kepada masa turunnya Al-Quran. Oke.
Contohnya apa? Nah ini. Kalau kita lihat contohnya dari penjelasan dalam slide misalnya. Ayat yang di layar Bapak Ibu sekalian adalah tentang apa? Al-yauma akmaltu. Saya membahasnya. Ayat ini al-yauma akmaltu dijelaskan oleh Mana'ul Qattan misalnya. Nazala ba'dal hijrah. Ma nazala ba'dal hijrah wa in kana bi ghairil madinah. Nazala ba'dal hijrah walau di Makkah. Di sini penjelasannya apa? Bahwa kalau kita melihat masa, maka ketika Makkiyah misalnya, ya sebelum hijrahnya Nabi. Maka disebut misalnya Madaniyah setelah hijrah. Maka terlihat misalnya al-yauma akmaltu lakum. Ini adalah nazila di mana? Inda hajjatul wada. Haji perpisahan. Kalau kita baca sejarah, bagaimana ada haji wadanya Rasul. Haji terakhir. Haji perpisahan itu adalah hijrah. Nah, setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah, diantaranya adalah surat yang kedua ini surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanat. Lihat. Kapan? Ketika Fathul Makkah. Nah, ketika Fathul Makkah. Nah, ini terbaca. Sekali lagi, identifikasi kita, identifikasi kita bahwa Makkiyah wal Madaniyah dilihat dari segi Al-Quran, ayat ataupun surat. Berbeda dengan ketika kita mengambil tempat turunnya. Kalau tempat turunnya, kalau konsep dan surat diidentifikasi ke tempat atau letak wilayah atau geografisnya, kita bisa mengidentifikasi. Oh, ini ayat turun di Makkiyah, Makkah. Maka itulah Makkiyah. Oh, ini turun di Madaniyah. Oh, itulah itulah disebut ayat atau surat Madaniyah. Maksudnya gimana? Seperti kita menyebutkan, ilustrasikan Bapak Ibu sekalian ya. Jakarta itu Jakarta. Ketika disebut Jakarta berarti misalnya nih ayat turunnya itu atau turun Kebayoran Lama misalnya. Oke, Kebayoran Lama. Mohon maaf ya saya untuk memudahkan kita. Kebayoran Lama ini bagian Jakarta. Jakarta. Oke. Kalau Jakarta kita sebut, maka Kebayoran Lama, ayat yang turun di Kebayoran Lama itu adalah surat Makkiyah.
kan ada Mina, Arafah, Hudaybiyah misalnya. Ya gampang lah untuk memahaminya. Lalu ada ayat di kota misalnya, Cipondoh. Turun di Cipondoh. Nah, anggap Tangerang Kota adanya. Maka ayat yang turun di Cipondoh itulah disebut ayat Madinah. Maka kalau letak geografis, kita bicara letak geografis nih, pemahaman tentang ayat atau surat yang diidentifikasi turunnya mengikuti atau berdasarkan tempat turunnya atau geografisnya, maka kita mengikuti di mana turun. Kalau di Mina, di Arafah, di Hudaybiyah, berarti itu termasuk Makkiyah. Bagian Mekah itu adalah daerah sekitarnya, ada Mina, Hudaybiyah. Sedangkan di Madinah itu apa? Hud, ada Kuba, ada Sul'a. Nah, inilah bagian dari apa? Daerah atau Madinah. Maka konsep i'tibar makan nuzul, kata Manal Qaton. Kalau konsep ilmu Makki wal Madani diidentifikasi kepada tempat, maka pengertian Madaniyah adalah ayat dan surat yang turun di mana? Di Mekah dan sekitar. Oke. Lalu dan kita memahami geografis ayat dan surat. Artinya apa? Kita lihat geografisnya. Nah, itu yang kedua. Maka disebut i'tibar makan nuzul. Nah, contohnya mana Al-Qur'an disebutkan. Ya. Ini misalnya ayat surah At-Taubah 42. Nah, surah At-Taubah 42 ini dijelaskan kalau kita melihat dari segi geografisnya, maka akan terlihat bahwa ayat ini di mana? Kita lihat. Bapak Ibu sekalian sebentar. Izin ada. Sebentar Bapak. Ayan ya Pak. Saya terima tamu sebentar Pak. Terputus Pak ya? Enggak Pak, enggak. Jelas. Jani, Jelas. Screen share-nya dimati. Pak Terjani ngerekam, jadi screenshot-nya ke ini. Oh. Screenshot-nya ya. Oh, sorry. Oke. Nah, jadi kita lihat dari segi geografis, maka terlihat nih. Ayat ini turun di mana sih? Apakah di Makkah atau di Madinah? Kalau kita lihat dia posisi misalnya bagian dari Makkah, di Makkah kita ambil ayat ini misalnya turun ternyata di Arafah, berarti dia Makkiyah. Oh, ayat ini misalnya di mana di Kuba turunnya? Oh, Madani. Kenapa? Karena dia berada di Madinah. Dan yang ketiga ada ikhtar al-mukhatab. Ya. Ini adalah konsep disebutkan dalam Hizbi Ulumul Quran
sebutkan yang di tiga dalam Mana'ul Qattan diidentifikasi mukhatab itu ikhbarul mukhatab ini ikhbar ya, ikhbarul mukhatab. Jadi yang kasih itu adalah objek pembicara atau lawan bicara. Jadi kan Al-Quran ada lafadznya. Jadi ketika lafadznya itu bagaimana? Contoh di sini Anas itu ulama dikasih ini makiyah. Ya ayyuhalladzina ini madaniyah. Nah, kalau ini identifikasi kemana? Ke lafaz yang digunakan. Tiga, kita memahami ayat surat ini masuk ke makiyah atau madaniyah. Yang pertama tadi, bahwa konsepnya adalah kita memahami satu, ya, bahwa apaan? Nuzul, waktu turunnya. Turunnya kita identifikasi apakah sebelum hijrah Nabi atau setelah. Bapak Ibu masih ingat wahyu pertama kali misalnya di umur berapa, lalu hijrah atau sebelum hijrah, nah itu menjadi refleks dunia ayat atau surat diterima, maka identifikasi makiyah wa madaniyah bisa hal banyak tiban nuzul. Yang kedua, diidentifikasi kepada apa? Kepada geografis tempatnya. Kalau tadi kepada zaman waktu ya, waktu pun belum hijrah, maka yang kedua bagaimana? Konsepnya adalah mengikuti di wilayah mana ayat itu turun. Oke. Yang ketiga adalah konsepnya mengikuti alur lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika menggunakan ya ayuhan nas, tipifikasinya itu kan umum. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di selanjutnya. Nas itu kan umum. Maka ketika umum, maka lijami'in nas, untuk semua manusia. Nah, ketika untuk semua manusia, ini konsepnya bagaimana nih? Waktu di Makkah, nah, mengajarkan tentang tauhid belum sih? Atau di Madinah? Nah, ini nas. Lalu amanu di situ. Nas. Yang kedua, yang sudah beriman. Nah, ketika khitab ayat tersebut mengidentifikasi ke yang beriman, berarti di mana nih posisinya? Kah atau di Madinah? Kembali konsepnya, Nabi mengajarkan di mana, lalu membangun sebuah negara. Nabi kan bukan hanya Nabi dan akan memimpin sebuah negara. Nah, ini akan kita jelaskan. Kita atau gimana? Ya, asar dulu Ustaz. Asar dulu ya. Kita kali ini 15.20 kita kembali jam berapa ini sekalian? Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kembali pembahasan tentang Makkiyah wal Madaniyah. Baik. Saya ingin mengulangi ketika identifikasi Makkiyah wa Madaniyah misalnya kan dengan yang tadi saya terputus di situ ya. Ketika letak geografis misalnya.
Ini berarti diidentifikasi kepada wilayah. Ya. Maka contohnya ayat ketika laukana ardun qariban wa safaran qasida misalnya. Tadi yang dijelaskan oleh pemateri ini nazal di Tabuk. Berarti ini turun di Tabuk. Ada ayat lain yang dibabahi oleh Manal Qattan was'al man arsalna min qablika min rusulina. Okay. Was'al man arsalna min qablik min rusulina. Di surah Zukhruf ayat 45 dijelaskan. Di Baitul Maqdis Lailatul Isra. Dijelaskan. Ini ternyata turun di Baitul Maqdis pada malam Isra. Kalau kita lihat dari segi geografis. Artinya kita mengidentifikasi ayat dan surat yang ada dalam itu kita identifikasi sesuai tempat geografis. Ya. Dari mana? Dari ya khatab. Dari gaya lafazkan dalam Al-Quran. Maka salah satu yang digunakan itu ada anna, ada a. Jadi ada menggunakan ya panggilan itu kepada manusia secara umum, panggilan secara khusus iman. Maka ulama mengidentifikasi ayat tersebut. Okay. Ayat tersebut dibaca dengan ya ayyuhannas, maka identifikasinya adalah ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat menurut para ulama adalah identifikasi kemana? Kepada ayat atau surat yang adalah madaniyah. Maka contohnya alladzi khalaq yang menjadi khitabnya An-Nas. Lalu yang kedua, ya alladzina amanu. Aman. Yang tadi An-Nas, amanu. Maka salah satu dari ayat Makkiyah khitabnya bersifat umum yaitu An-Nas, sedangkan Madaniyah yang secara khusus yaitu orang-orang yang beriman. Identifikasi ya tibar i'tibarul mukhatab, artinya pembicaraan. Artinya objek siapa nih pembicaraannya? Siapa yang menjadi objeknya? Indikasi ayat dan kita bukan berarti asbabun nuzul nih. Terkait nuzul. Insya Allah asbabun nuzul kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Tapi kita mengidentifikasi di mana nih turunnya. Di mana turunnya ayatnya. Maka di mana turunnya ayat ada 3. 1 mengidentifikasi atas apa? Atas waktu Nabi melakukan hijrah dan sebelum hijrah. Maka ya sebelum hijrah berarti Makkah, setelah hijrah berarti Madinah. Berarti ayat-ayat yang turun hijrah. Yang kedua, kalau ayatnya diidentifikasi turun setelah hijrahnya Nabi, maka yang kedua terkait grafis mengaruhi Nabi apa hijrah atau tidak, tapi faktor tempat. Kalau dia turun di sekitaran
walaupun dia bukan di Makkah, maka itulah Makkiyah. Termasuk Madinah. Kalau ayat tersebut turun atau sekitar Madinah, itulah Madaniyah. Tidak terkait dengan apakah Nabi hijrah ataupun itu ya identifikasi terhadap mukhatabnya. Kalau ayat berbicara keumuman, An-Nas misalnya diantaranya, maka itu ayat menurut ulama ada iya. Sedangkan ketika khitabnya adalah khusus, ya maka itulah yang disebut ayat Madaniyah. Nah, kita akan jelaskan belum ada kriteria ini dari mana sih kita ulama ya bukan kita. Dari mana sih ulama mengetahui oh ini Madaniyah. Oh ini ayat Makkiyah, oh ini ayat Madaniyah. Atau oh ini ayat misalnya maksud Madinah. Dari mana? Pertama ada 8. Al-manhaj as-simai an-naql. Bahasa sederhananya al-manhaj ini dari riwayat. Kita nggak bisa. Jadi gini, prosesi turunnya ayat Al-Quran dari Allah, kami sudah jelaskan, langsung kepada tahu melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Nah, ketika sampai kepada Nabi, Nabi menjelaskan pada saat ini ayat turun, catat. Ini ayat turun, catat. Nah, ketika Nabi ayat dari Allah Subhanahu wa taala dimintakan kepada catat, maka saksi fakta ayat tersebut adalah sahabat. Ya? Jadi cara mengetahui yang pertama adalah impor dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Para sahabat inilah dapatkan langsung informasi dari Nabi tentang ayat tersebut. Yang kedua, bisa jadi dari tabi'in. Tabi'in yang mendapat informasi ayat turun di mana, itu dari siapa? Dari. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustaz, siapa sih tabi'in itu siapa sih? Sahabat itu adalah orang-orang yang hidup bermuasyarah, bermuamalah dengan Nabi, beriman kepada dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, wafat. Itu sahabat. Jadi apa? Ketemu sejaman, karena ada dua tafsiran. Bisa jadi dia sejaman tapi tidak ketemu. Tahu dia. Sejaman itu seumuran. Nah, kepada dia dari sampai wafat. Kenapa ada syarat sampai yang disebut sahabat? Karena banyak kan Nabi wafat yang kembali kepada agama sebelumnya. Para yang notabene orang-orang yang awal kepada Allah dalam percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, setelah yang murtad, maka kita sejarah bagaimana Khalifah Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah disibukkan dengan tugas apa? Tugas untuk menuntas orang-orang murtad. Karena Nabi sudah wafat, ya tidak perlu lagi membayar zakat. Itulah diperangi oleh Abu Bakar. Nah, oleh karenanya yang mengetahui kapan itu ayat itu mana turunnya para sahabat. Yang kedua, sahabat bisa jadi menginformasikan kepada tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang hidup
dengan sahabat. Levelnya semasa dengan sahabat. Tidak selevel dengan Nabi. Artinya apa? Tidak ketemu Nabi. Sedikit sekali, yaitu apa? Kibarut tabi'in. Orang-orang yang posisinya tabi'in, tapi dia hidup pada zaman Nabi masih kecil. Malik misalnya. Masih kecil. Maka masa dia ketemu, disebut sahabat, tapi sahabat kecil. Seyogianya dia adalah orang besar di kapan? Ketika menjadi tabi'in. Oleh karena mengetahui, ya, artinya ini bukan kita nih. Kalau kita mengetahui Makkiyah wal Madaniyah sudah ada tuh. Dari mana? Dari pertanyaannya, bagaimana ulama mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Satu, dari riwayat sahabat atau tabi'in. Berarti ayat Al-Qur'an itu dapat dikasih Makkiyah wa Madaniyah ya dari sahabat ataupun tabi'in. Yang kedua, berdasarkan ijtihad. Ini yang disebut manhaj al-qiyas hadi. Diteliti karakter ini. Yang nggak ada misalnya. Ayat ada gimana nih? Kan kita nggak bisa asal hitung jari. Oh ini misalnya Makkiyah, oh ini Madinah, nggak bisa. Tapi mengidentifikasi, melihat apa? Karakteristik ayatnya. Ini ayat kayak tadi. Ya ayuhanna. Ketika Anas istiqnya ke umum. Kalau umum berarti Nabi di mana posisinya? Apakah sudah membentuk agama, bukan membentuk negara dan menjalankan syariat agama atau belum? Atau ketika berbicara amanu, oh berarti beriman, berarti ketauhidan sudah ada nih, sudah diajarkan oleh Nabi. Nah itulah yang dari ijtihad. Jadi ada pengetahuan yang diidentifikasi berasal dari riwayat sahabat atau tabi'in, lain hasil ijtihad para ulama identifikasi ini ayat atau surat Makkiyah atau Madaniyah ketika tidak ada informasi dari sahabat ataupun tabi'in. Cara mengetahui. Lalu kalau bagaimana kita mengetahuinya? Ya, dari karya ulama yang menjelaskan ulumul Quran tentang Makkiyah wal Madaniyah. Maka ulama sudah membuat tuh apa namanya? Nah, gambaran ini 5859 ayat Quran yang ada ayat sajlahnya, maka itulah Makkiyah. Oke, jadi menurut para ulama, ketika ayat yang kita baca itu ayat as-sajdah berarti di. Lalu yang kedua, ketika tiap surat ya ada dalam Al-Qur'an dalam 15 surat, maka surat ini surat Makkiyah. Oke. Yang ketiga, yang tadi kita jelaskan. Ya Nas. Oke. Ini teridentifikasi bahwa itulah surah Makkiyah. Tentunya ada pengecualian surah Hajj. Nanti akan jelaskan ya, setelahnya. Lalu setiap surat umat sebelumnya. Ketika Al-Quran menjelaskan kisah Nabi dan umat sebelumnya, maka itulah surah Makkiyah. Baqarah. Nanti kita akan jelaskan. Setiap surat yang di dalamnya ada Adam dan Iblis, itulah surah Makkiyah kecuali Al-Baqarah. Kita sudah jelaskan tentang Nabi Adam. Lalu surat yang dibuka dengan huruf atau tahaji atau muqatta'ah artinya.
Amro, Yasin, Hamim misalnya, kecuali soal itulah makiyah. Surat-surat bersajak ijaz al-ibarah dan pada isinya. Artinya apa? Dipendek-pendek ayatnya. Maka itulah makiyah. Dan akidah. Nah ini yang kita tadi sebutkan. Ya ayyuhan nas. Akidah tahu Allah lalu risalah Nabi Muhammad hal kitabkan an-nas secara umum. Kenapa? Ayat-ayat yang khitabnya umum an-nas tentang tauhid menyembah Allah kategori makiyah. Yang selanjutnya surat-surat berisi peletakan dasar tasyri', keutamaan akhlak mulia, celaan terhadap kesucian seperti pertumpahan darah, makan anak-anak yatim, anak-anak perempuan. Di antaranya identitas surat makiyah. Nah, kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah ijtihad para ulama. Oke, ijtihad ulama ketika membaca atau mengidentifikasi, oh ini surat makiyah. Cirinya apa? Seperti ini hasil dari siapa? Ijtihad ulama. Di antara pasti ada qaulus sahabat. Akan tetapi di sini secara umum kriteria ayat atau surat yang masuk ke makiyah seperti yang saya jelaskan tadi. Oleh karenanya ketika membaca ini ada 86 surat makiyah. Ya, ada 86 surah makiyah. Saya tidak bicara dulu yang antara makiyah yang diberdasarkan ya. Tapi ada 86. Itu makiyah. Lalu bagaimana madaniyah? Nah, madaniyah identitas ulama dia latomnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, udah khusus. Apa? Karena pembelajaran tauhidnya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka apa? Ayat madaniyah sifatnya apa? Muamalah nantinya nih. Karena maka surat-surat yang ada ayat ya ayyuhalladzina amanu berarti madaniyah. Lalu surat-surat yang terdapat kewajiban kalau dalam apa? Dalam apa? Manual ya. Kullu suratin fiha dzakar kullu suratin fiha faridah au had fahiya madinah. Yang tadi dijelaskan. Nah, ini mengidentifikasi bahwa apa? Ayat yang memang di dalamnya ada sanksi pidana itu masuk ke madaniyah. Kenapa? Sudah ada keimanan, ada muamalah yang dijelaskan oleh Nabi lewat Al-Quran, lewat ajarannya. Lalu setiap surat yang dalam tersebut yang kecuali surat Al-Ankabut mengungkap tentang perilaku mereka, membuka rahasia rasa mereka, menjelaskan bahaya kaum munafikin terhadap umat Islam. Karena si surat-surat madaniyah itu sudah settle, sudah secara keimanan. Artinya masyarakat Muslim itu sudah Muslim yang memang beriman kepada Allah itu sudah memahami nilai ajaran Islam. Lalu selanjutnya setiap surat dalam Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkapkan pemasuk kitab. Jadi ayat yang memang ada jidal tentang Ahlul Kitab. Lalu seruan untuk masuk Islam, mengungkap pemasuk kitab, itu masuk kepada surah Madaniyah. Ini adalah tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan warisan, keutamaan jihad. Itu masuk Madaniyah. Kenapa?
Nabi sudah mengajarkan tentang apa? Ajaran syariah. Ketika sudah berbicara ajaran syariah, maka pada Madaniyah. Oleh karenanya, ketika kita lihat misalnya 28 surat yang nah, ini kita pahami bahwa identifikasi tentang surat atau yang terisi Makkiyah Madaniyah itu ada beberapa istihadi ulama dalam mengidentifikasi hal tersebut. Sehingga gampang mengidentifikasi atau mengikuti, oh ini loh maksudnya bahwa misalnya ayat ini atau masuk kepada kategori misalnya Makkiyah, oh ini Madaniyah. Contoh misalnya, oh ini sajadah, berarti sajadah ini Makkiyah, kan? Oh ternyata ini hitobnya anna secara umum, maksudnya kepada, oh ini amanu misalnya, oh ini khusus nih kalau orang beriman, berarti masuk kepada kriteria surat-surat yang dirumuskan oleh oleh para ulama. Artinya para ulama rumuskan. Bukan hanya tadi ketika identifikasinya aja misalnya zaman atau masa turunnya atau berpatok ke wilayah di mana dia ayat atau surat itu turun atau terhadap mukhatabnya, maka ini di ulama dalam mengidentifikasi ayat ini masuk kepada Madaniyah atau Madaniyah. Manfaatnya apa? Saya langsung ke sini. Oh, sorry. Manfaatnya apa? Menjadikan alat bantu dalam nafsir Al-Quran. Ketika ada pertanyaan, tadi yang saya jelaskan, ulumul Quran itu untuk apa sih dipelajari? Salah satunya ketika kita Madinah, maka kita akan paham tuh cara menafsirkan Al-Quran. Al-Quran tidak serta-merta kita melepas ilmu yang ada dalam ilmu Quran. Kita lepaskan tentang Madaniyah, Makkiyah. Kita lepaskan asbabun nuzul. Itu tidak bisa. Karena kita bisa memahami ayat ini berhubungan dengan ketauhidan. Misalnya, kalau berbicara ketauhidan, berarti di Makkiyah atau Madinah, historinya akan terlihat, termasuk meresapi gaya bahasa. Ya. Gaya bahasa. Bahasa ketika Nabi berdakwah di Makkah itu bagaimana sih? Berdakwah di Madaniyah bagaimana sih? Gaya dalam tanda kutip ya. Oh, ketika menjelaskan Al-Quran di Makkiyah itu bagaimana sih? Lalu Madaniyah bagaimana sih konsepnya? Sehingga kita bisa ikuti. Khususnya dalam berdakwah. Ketika Makkiyah misalnya, sebelum Nabi hijrah, bagaimana keadaan masyarakat qablal Islam? Bagaimana masyarakat ketika belum menerima Islam? Lalu di Madinah ketika Nabi komunitas civil society membangun komunitas membangun agama dan negara di Madinah, Nabi mengajak. Sudah masuk tuh. Kalau di awal berbicara tentang tauhid, di Madinah misalnya tauhidnya sudah. Nah itu ya yang diajarkan. Nah yang ketiga kita bisa membaca sirah nabawiyah. Turunnya ayat Quran bagaimana. Itu kita baca sirah nabawiyah. Nah jadi manfaatnya setidaknya menjadikan alat bantu menafsirkan satu Al-Quran. Yang ketiga mengetahui tentang apa? Nah ini manfaat kita bisa pahami dari mana? Dari ilmu Makkiyah wa Madaniyah. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah manfaatnya ada, lalu ada nggak segi kekhususan?
ulama kalau tadi kita kriteriakan bahwa ayat Makkiyah itu secara nas, lalu surat Madaniyah ternyata ada apa? Ada aman misalnya. Ternyata dalam ulumul Quran dijelaskan ayat dalam surat Madaniyah enggak ada. Jadi ayat tersebut sebetulnya ayat Makkiyah, tapi dalam surah Madaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qurubikal ladzi liyuthbituka au yukhrijuka au yamkuru wa wallahu khairul makirin. Di surah Al-Anfal ayat 30 ini turunnya di mana? Di Makkah. Ini ayat 30 turunnya di Makkah. Suratnya surat Madaniyah. Maka ini ya, dari mana informasinya? Dari Muqatir. Bahwa ayat 30 berbicara tentang peristiwa yang terjadi sebelum Nabi hidup. Pertemuan para pemuka Quraisy dari Nadwah Makkah untuk merencanakan Nabi dan itu dijelaskan bahwa ayat Makkiyah ada dalam surat Madaniyah. Pun demikian sebaliknya, ayat Madaniyah ada dalam surah Makkiyah. Seperti ayat dari 151 sampai 153. Riwayah Ibnu Abbas mengatakan surah Al-An'am ini turun sekaligus di Makkah kecuali 3 ayat. 151, 153 diturunkan di Madinah. Jadi ini artinya surah ayat Madaniyah ada Makkiyah. Nah mungkin kita prosesi ayat tersebut turun. Nabi ini dapat ayat. Nabi yang saya bisa bayangkan ketika dapat wahyu mengatakan misalnya kepada sahabat ini ayat taruh di surat ini. Surat ini. Kalau kita membaca lihat sekali akan terbaca sekali bahwa apa? Keterangan Ibnu Abbas, Abdullah bin dia mengatakan surah turun sekaligus di Makkah. Berarti kalau turun di Makkah dia surah Makkiyah. Dia katakan ayat 151, 153. Turunnya di Madinah. Berarti ayat Madinah ada dalam surat. Jelas ya? Kalau kita identifikasi tadi berdasarkan lokusnya, tempatnya. Yang ketiga, bisa jadi ayat diturunkan. Sedangkan makna hukumnya itu di Madinah. Hukumnya itu Madaniyah. Maksudnya apaan? Ini ayat tadi disandingkan dengan kriteria mengandung hukumnya ini hukumnya Makkiyah sebetulnya. Tapi dia hukumnya Madaniyah. Contohnya ini ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaq wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat. Ayat ini ya ayyuhan nas. Oke. Ayat turunnya di Makkah, hukumnya Madaniyah. Apaan? Turunnya di Makkah pada waktu Fatu Makkah. Aspek waktunya itu masuk Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah hijrah. Tetapi dari aspek hitam, ayat ini bersifat umum. Bapak Ibu sekalian, ayat ini pakainya ya ayyuhan nas. Kalau aspek nas berarti ini apaan? Dia sebetulnya apa? Ayat Makkiyah. Tapi
Tapi hukumnya madaniyah di sini. Apa? Khitab. Ulama menyebutkan ayat ini dan tidak pula madaniyah, tetapi disebut apa yang diturunkan di Makkah sedang hukumnya madaniyah. Artinya apa? Dia sebetulnya makkiyah, tapi hukumnya madaniyah. Pun demikian sebaliknya. Ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya makkiyah. Contohnya apa? 1-3 dalam mabahis. Nah, inilah kekhususan bahwa istihad termasuk Arab Madaniyah mirip makkiyah. Ayat dengan ayat Madinah. Ayat yang dibawa ke Madinah, ada ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Maksudnya dibawa gimana? Misalnya gini, Nabi nih yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Seperti surat Al-A'la ayat 1-19. Contoh surat yang diturunkan di Makkah. Dia turun di Makkah. Tetap jelas sudah dibawa dan dibacakan kepada penduduk Madinah. Jadi ayat tersebut turun di Makkah, ya, identifikasi makkiyah nih. Akan Nabi sebelum hijrah dibacakan kepada penduduk Madinah oleh siapa? Oleh beberapa sahabat seperti Mus'ab ibn Abdullah ibn Ubay Maktum, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, surat makkiyah yang dibawa ke Madinah. Kebetulan Nabi belum hijrah tuh, sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah. Nah, inilah prosesnya. Kebalikannya, ada ayat sebetulnya dia dari Madinah, ya kan? Lalu dibawa ke Makkah. Contoh apa? At-Taubah. Dalam keterangan di sini jelaskan. Ketika Nabi menugaskan membawa ayat ini ke Makkah, menyampaikan kepada Abu Bakar kepada kaum musyrikin. Artinya apa? Inilah kekhususan dalam lain yang tadi kriteria. Oh, ini kriterianya misalnya kriteria makkiyah, lalu kriteria madaniyah. Ini sudah solid. Akan tetapi ini ada kekhususan yang oleh ulama mengidentifikasi. Oh, ini ayat makkiyah, ayat madaniyah. Oh, ini ayat makkiyah. Oh, ada ayat madaniyah, ayat makkiyah, atau ayat makkiyah mirip dengan madaniyah. Ayat yang dibawa dari Mekah sebaliknya. Nah, inilah kekhususan para ulama. Kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa mengidentifikasi ayat atau surat makkiyah dan surat madaniyah yang ulama bisa hasilkan. Riwayah dari sahabat itu yang disebut nakal dari mana? Riwayah. Dari riwayat. Yang kedua, istihad ulama atas ayat-ayat, kriteria, karakteristik ayat. Bukan. Nah, yang kita dapat tarik kesimpulan ketika ayat atau surat makkiyah dan madaniyah bisa jadi riwayatan sesuai riwayat. Itu posisi ulama. Nah, posisi kita apa? Posisi kita sudah gampang nih. Kita nggak perlu beristihad lagi. Kita harus mengetahui, oh, ulama sudah surah makkiyah. Ya, 86 adalah surah makkiyah. Lalu apaan? Oh, ada ternyata 28 surah makkiyah. Termasuk dijelaskan ada yang masih didiskusikan atau ditilap di kalangan ulama, apa? Surah-surah yang memang bainal makkiyah
Ya, artinya masih ada surat-surat yang memang masih diperdebatkan. Oh, ini masuk di mana sih? Maka khususan tersendiri ketika berbicara tentang apa? Tentang Makkiyah wal Madaniyah. Nah, ini yang poin-poin. Mungkin sekali yang bisa saya jelaskan tentang ayat atau surat Makkiyah dan jadi untuk apa sih kita memahami tema Makkiyah Madaniyah? Kita untuk memahami bahasa, ya, gaya bahasa yang digunakan. Untuk apa? Untuk menafsirkan. Lalu cara Nabi berdakwah. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tauhid, lalu hukum-hukum, Nabi tidak berbicara di Makkah, berbicara di periode apa? Kenapa? Karena ya umat yang mengikuti Nabi itu sudah yakin, sudah beriman. Ketika beriman, ada konsekuensi yang diberikan oleh agama, yang dijelaskan oleh Nabi. Nah, salah satunya itu. Yang ketiga, kita mengetahui sejarah Nabi, hidup Nabi. Oh, karena wahyu misalnya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang Makkiyah wa Madaniyah, kita asbabun nuzul. Ketika nanti kita akan bicara asbab, ada beberapa teori yang melekat. Apa mempunyai asbabun nuzul? Atau sebagian lalu teori asbabun nuzul. Tentunya ketika berbicara asbabun nuzul sama ketika berbicara Makkiyah Madaniyah. Dari ini Makkiyah Madaniyah dari apa? Keterangan siapa? Sahabat dari Nabi. Ada juga tabiin dari sahabat. Nah, inilah penjelasan sore ini tentang Makkiyah dan silakan Bapak Ibu sekalian kita perdalam dengan terima kasih. Mana Ustaz? Ya, silakan Bau. Saya mau izin minum dulu ya. Ya, oke. Silakan. Ini di sini di pelajaran kita yang sekarang kita pelajari di Ulumul Surat anak-anak sih. Iya Bu, ini anak depan lagi pada main tuh. Oh. Ya udah kunci pintunya. Ini dia masuk ke dalam. Di Mekah surah-surah itu turun 86 surah Ustaz ya. Madaniyah ada 28 ya. Tetapi saya lagi ini memberanikan diri nih. Waktu saya baca Al-Quran yang 114 surah, di sini ada tertera itu ada 80 terus 96 Makkiyah dan Madaniyah itu ada 25 surah. Ya kalau kita pelajari kan ada istilah. Karena saya lagi buka-buka Al-Quran aja. Tapi cetakan yang baru sama juga. Itu mungkin global saja kali ya Ustaz ya. Tidak ada keterangan seperti itu ya. Betul. Jadi gini, ketika identifikasi tadi ada 86 di sini. Nah, untuk apa? Untuk mengerti yang sudah dipastikan. Ya. Memang tadi kekhususan tersebut dan hasil istihad kan kalau kita paham ini kan runutan surat misalnya kita Al-Fatihah lalu Al-Baqarah, Al-Imran misalnya melihat susunan nuzul surah gitu. Sebentar. Ya. Jadi berbeda juga. Maka ketika surat yang pertama misalnya. Nah ini yang
pahami bahwa ini surat-surat yang tertera di 86 ada 28. Ada yang memang masuk kepada kekhususan tadi. Nah, ini yang saya katakan. Berbicara Makkiyah Madaniyah, dia seluruhnya berasal dari kita menjelaskan ini sumbernya dari dikatakan ini sumbernya dari Makkiyah, dari siapa? Tadi saya jelaskan di situ. Ada sumber dari Ibnu Mas'ud misalnya. Itu riwayah. Kenapa? Karena ayat Al-Quran hanya Nabi yang bisa menjelaskan. Nabi yang menerima, lalu diserahkan ke siapa? Sahabat Nabi oleh karenanya alur kalau prosesi hadis ya, kalau prosesi hadis itu kita bisa baca tuh. Prosesi hadis misalnya Nabi ke Sabi'in, ke Atbat bin Al bin Khalid. Maka kalau di kitab Bukhari kok sampai ke Rasul sih? Sama dengan ketika kita mengidentifikasi ayat. Saya tadi sebetulnya mau mengidentifikasi nuzul dari ya, ini dijelaskan misalnya. Gitu. Nah, itu panjang lebar insya Allah di bab asbabun nuzul nanti insya Allah. Nah, jadi begitu Pak UU ya. Jadi kan itu di luar yang memang masih dilakukan. Bukan saya mengurangi, enggak. Iya. Gitu. Ya karena saya memberanikan diri aja lagi korek-korek. Kan ya. Betul. Ya seperti itulah. Betul. Tapi di sini karena ada pelajaran dari Ulumul Quran, ya saya mengerti lah. Baik. Kan kalau apa istilahnya di mabah kan masih bukan istilahnya ada kemungkinan kemiripan ya. Di satu sisi ada bahasa dan wa annal mukhtalif fihi kan fihi isnata asyar. Ada 12 misalnya. Nah, ini kan istilahnya ulama juga itulah ketawaduan ulama ya, tidak serta-merta dia memaksa ketika ijtihadinya misalnya ayatan tidak ada pun tidak memiliki penjelasan, maka dia tampilkan bahwa masih terlihat berbeda gitu. Oleh karenanya di sini kan jelas dimasukkan oleh Mana Al-Qattan dalamnya mahumila minal Madinah ila Makkah. Masuk ada penjelasan ini yang bagi saya luar biasa ulama ya. Itu mengidentifikasi misalnya musim panas itu kan luar biasa, berarti identifikasi tentang apa grafi berjalan sebetulnya oleh para sahabat. Begitu Pak U. Ya. Sama. Mau tanya Ustadz, ya, kalau di Ramadan itu suka ada kan 17 Ramadan turunnya Al-Quran turun dari mana itu Pak Ramadan Pak? Turunnya Al-Quran 17 Ramadan kan suka di Nuzul Quran. Nuzul Quran. Oh gitu. Itu Quran tuh maksudnya turunnya dari Allah ke atau kemana tuh Pak? Oke. Nuzulul Quran ya. Ketika kita nuzul Quran apa sih? Quran itu apa ya? Kalau bahasa kita apakah gempokan misalnya? Gitu. Apakah itu mana misalnya? Ya. Nah, kalau nuzul Quran sama enggak sih dengan Lailatul Qadar misalnya? Pertanyaan pasti ke situ.
Nah ini perlu dipahami bahwa ya, tadi kemarin kalau nggak salah saya sudah gambarkan. Oh yang kemarin tentang wahyu. Biar apa jelas. Ustadz, materi mengenai wahyu belum di-share, Ustadz. Oh, belum di-share Pak ya? Betul ya. Oke, baik nanti ya Pak. Sebentar, nah ini. Sebentar saya ini ya, cara biar enak. Okay. Sudah. Oke. Nah, kalau kita kata nuzul Quran ya, apa itu sebagai apa? Turunnya Al-Quran kepada Nabi di bawah mereka Jibril ke bumi. Kalau kita lihat gambaran yang saya share kalian bahwa Lauhul Mahfuz jelaskan dari Allah diberikan turun ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini langit dari Baitul diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW itu kan mendapatkan Al-Quran ayat misalnya itu disampaikan kepada apa? Kepada sahabat untuk dicatat. Nah, ini diartikan kepada nuzul. Nah, ketika nuzul itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul secara langsung, seperti kita nerima buku misalnya. Saya misalnya dari AUU misalnya, itu langsung. Quran. Oke, turun. Nah, ketika turun sampai ke Baitul Izzah di Nabi itu tidak secara langsung. Jadi Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah bukan posisi diterima oleh Nabi. Posisi diterima Nabi itu ketika dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW. Baik yang sudah kita jelaskan kemarin, apakah dia langsung, ya, apakah dia langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW atau melalui perantara Jibril alaihi salam. Kalau dikatakan nuzul Quran misalnya, ke 17 Ramadan misalnya, lalu ada nggak bedanya dengan Lailatul Qadar misalnya. Nah, ini apaan? Jadi 17 Ramadan itu sesuai dengan riwayat itu adalah Al-Qur'an turun dari Lauhul, ya kan? Lauhul Mahfuz nih, dari Lauhul Mahfuz ya sesuai gambar di sini ke Baitul Izzah. Nah, ini Baitul Izzah maka berangsur-angsurlah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi Muhammad ketika meratil hafalan Al-Quran itu selalu dilakukan ketika Ramadan. Salah satu review Al-Quran hafalan Nabi Muhammad SAW itu adalah kapan? Ketika bulan Ramadan. Itu. Iya, Gitu.
Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli ya? Ya, Pak. Ya, Ustaz, peran Bapak itu tentang kekhususan ya, Pak ya. Ya, ya, silakan Pak. Makkiyah dan Madaniyah itu kan sumber, dan untuk mengidentifikasinya kan begitu banyak rupa, Pak. Betul. Nah, kalau saya lihat dari keterangan ada beberapa buku yang menerangkan itu Makkiyah atau Madaniyah, kan artinya itu tidak semua ayat yang dalamnya itu kan Makkiyah atau Madaniyah. Berarti singkatnya artinya di kata di dalamnya terkandung, upaya surat Makkiyah terkandung kebanyakan ayat-ayat Makkiyah, begitu Pak? Atau sebaliknya? Baik. Jadi kalau kunci itu ayatnya Pak ya, bukan suratnya Pak ya? Ya, jadi gini ya Bapak. Jadi kalau ini kan kekhususan. Khusus nih Pak, kekhususan. Jadi kalau kita melihat apakah dia Makkiyah atau Madaniyah kan surat. Identifikasi surat itu dari Makkiyah. Jadi ketika dia full, misalnya surat itu adalah Madaniyah, ayat-ayatnya Madaniyah nih. Maka kriterianya, dari mana kriterianya? Kita baca dari ijtihad ulama. Tadi nih ada ini. Yang saya jelaskan di kriteria ayat atau surat Makkiyah itu apa, sudah ada ya. Lalu kriteria surat Madaniyah itu bagaimana? Ketika berbicara kekhususan, ternyata ulama sudah membuat definisi misalnya tentang Madaniyah, surat Madaniyah. Ternyata dalam surat Madaniyah itu ada ayat Makkiyah misalnya Pak. Nah ini kan tidak bisa nih kita lepas. Maka kekhususan. Nah dari mana? Kalau kita baca tadi, bukan hanya ijtihad para ulama. Ternyata ini ada sumber riwayahnya. Atau yang tadi itu yang pertama, misalnya surat Makkiyah, kok ada dalam surat Madaniyah ayat 30 surat Al-Anfal misalnya. Ternyata itu ayat istilahnya ada di situ. Ternyata ini riwayatnya ada riwayatnya dari siapa? Dari Muqatil. Nah, kalau Muqatil siapa? Pasti panjang nih penjelasannya, nama sahabat misalnya kan. Kenapa? Karena di sini dijelaskan nih dalam keterangan. Ini ayat 30 berbicara tentang peristiwa, ya, peristiwa terjadi di Hijrah, tentang pertemuan para pemuka di Darun Nadwah untuk menangkap dan memenjarakan dia membunuhnya. Tapi Allah menggagalkan makar ini. Sehingga apa? Nabi lolos dan Nabi pun informasi ini kita dapat dari mana? Tentunya bukan ijtihad. Tentunya para sahabat. Kenapa? Sahabat hadir ketika itu bersama Nabi. Sehingga apaan? Nabi menerima ayat. Jadi gini, di Mekah itu kan Nabi mendapatkan ayat. Mendapatkan ayat. Lalu, nah, ketika Nabi menerima ayat, lalu sampaikan ke sahabat, itu langsung menulis Bapak Ibu sekalian. Ini bedanya dengan hadis. Jadi kalau berbicara Nabi menerima ayat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi langsung menulis, sahabat langsung menulis. Kenapa? Disampaikan oleh Nabi. Ini ayat. Bahasanya gampangnya gini. Misalnya Nabi menerima ayat Al-Qur'an, lalu Nabi mendikte. Nabi menuliskan. Maka kita baca tuh dalam sejarah para sahabat menuliskan apa? Menuliskan ayat Quran di pelepah forma, di misalnya
oleh para sahabat. Sehingga apaan? Ulama mengidentifikasi ayat-ayat tentang makna. Oh ternyata selain yang dikategorikan misalnya ini makiyah, ya, ternyata maka itulah yang disebut pengecualiannya. Betul surat Madaniyah, akan tetapi ini makiyah itu Bu, Pak Gusli istilahnya. Ya, tapi yang saya mau Pak suratnya, Bapak kan tentang ayat-ayatnya. Nah kalau suratnya tentu seperti surat Al-Qari'ah atau Waqi'ah Pak. Berarti kan kandungan ayat-ayat di dalamnya itu sama dengan suratnya, betul Pak? Gimana Pak? Kandungan ayat-ayatnya yang menentukan gitu Pak, maksud saya Pak. Kalau surat itu makiyah, berarti kan minimal ya gitu Pak. Betul? Oh, oke. Jadi suratnya yang saya tanya Pak. Suratnya kan, ini. Jadi kan dia itu surat. Kan kalau yang kita dalam Al-Quran itu surat ya. Iya Pak. Artinya surat. Tidak ada identifikasi, oh ini misalnya ayat makiyah, ini madaniyah. Maka yang diambil aglabiyah. Apa? Aglabiyah, maka identifikasi. Betul. Artinya identifikasi pasti ke ayat. Ke ayat. Maka aglabiyah itu makna mayoritasnya. Maka disebutlah misalnya ini surat madaniyah, ini surat makiyah. Ada di mana surat makiyah, oh ada ternyata ayatnya madaniyah. Enggak badan besarnya itu surat, kan badan besarnya. Ya, nah, Pak, Baqarah kan 283 ayat. Itu kebanyakan ya itu kan yang menentukan kebanyakan. Betul, makanya ulama di sini nih. Kriteria ulama. Maka di mana nih misalnya aspek yang dibacakan aspek ayat. Contoh, tiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah misalnya. Nah, itu identifikasi Bapak. Jadi memang kita tidak bisa satu kriteria. Enggak. Maka ulama ini beristihad sesuai dengan riwayat. Contoh, ini ya saya jelas. Ini saya ambil dari kutip ya. Mana Al-Qur'an menjelaskan setiap surat di dalamnya kisah Nabi Adam dan iblis. Itu dijelaskan makiyah. Lihat Al-Baqarah di mana? Di mana dia? Kenapa? Kontennya. Konten terbanyak ya. Itu mayoritasnya, maka kriteria inilah yang perlu dibaca satu. Contoh lain lagi ya ayu. Itu ketika saya sisir ya Yohanes, memang masuknya ke makiyah semua Pak. Kecuali di haji. Coba deh. Pengecualian ya. Betul. Artinya memang makanya di sini itulah eloknya kita bisa belajar dari para ulama. Ada kriteria khusus, misalnya kriteria yang sudah rapi, terbentuk pastinya riwayat. Nah ternyata ada kekhususan yang ketika Pak Rusli misalnya bertanya, lah ini kriterianya kok nggak cocok misalnya itu kan istilahnya nih. Ternyata ada kekhususan. Nah kekhususan itu tidak bisa menganulir misalnya aglabiyahnya. Paling begitu Pak Rusli. Baik Bapak Ibu sekalian masih ada? Ustadz mau tanya. Ya Bu Endang. Waktunya sudah habis. Ada surat itu, setiap surat itu turunnya kan kalau yang surat yang pendek-pendek itu, yang misalnya 3 ayat, biasanya sekaligus atau berangsur-angsur juga per ayat. Jadi ada yang memang sekaligus Ibu, misalnya surat misalnya. Pendek itu pas sekaligus. Ada memang ayatnya itu tadrijian. Artinya sedikit demi sedikit. Nah ini kalau nggak salah akan dibahas setelah ini dah pertemuan besok.
Iya, Itu udah kan- Ustadz, udah kan- sore juga, Oh, kasihan. masih ada setelah ini nanti akan kita identifikasi nih. Saya ingin mengambil surat misalnya yang atau biasanya nuzilat hadhihi surah, nuzilat hadhil ayah. Nah, kalau nuzilat hadhil ayah berarti dia gitu. kalau dikatakan nuzilat hadhil surah surat. Surat ya. Ini kita identifikasi lagi insya Allah. Nah ini satu insya Allah nanti saya akan jelaskan. Ya, makasih Ustaz. Oke. Sama-sama. Sekalian cukup ya? Ya. Istirahat Pak Ustaz. Kebetulan biasanya saya ke rumah. Artinya biasanya melaksanakan perkuliahan dari rumah nih. Tidak keburu daripada di jalan saya bagus dah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama-sama. Subhanakallahumma. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.